Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 11 AKL 3 akan melakukan diskusi dengan tema pemberontakan PRRI atau Permesta. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ramli. Perkenalkan, nama saya Mas Farisi Berbendi. Perkenalkan, nama saya Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Dr. Alifiana. Dan teman kami bernama Pran, seorang Sinaga yang bertugas sebagai kameramen. Yang teman-teman, hari ini kita akan membahas peristiwa bersejarah tentang pemberontakan PRRI atau Permesta. Pemberontakan ini adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang menunjukkan ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuan diskusi ini adalah untuk memahami lebih dalam sebab-sebab pemberontakan ini, dampaknya terhadap Indonesia, serta apa yang bisa kita pelajari dari kejadian ini. Mari kita berdiskusi secara aktif dan saling bertukar pendapat. Saya akan memberikan gambaran umum tentang PRRI dan Permesta. Keduanya adalah gerakan separatis yang terjadi pada tahun 1957-1958, di mana PRRI berada di Sumatera Barat dan Permesta di Sulawesi Utara. Gerakan ini muncul karena ketidakpuasan beberapa daerah terhadap kebijakan sentralisasi pemerintah pusat yang dianggap tidak adil. Beberapa tokoh penting dalam PRRI termasuk Syafruddin, Prawira Negara, dan Ahmad Hussein, sementara Panji Sumual adalah tokoh utama di Permesta. Mari kita mulai dengan memahami lebih dalam mengenai PRRI atau Permesta. Pemberontakan ini bukan hanya sekedar perlawanan, tetapi juga ekspresi ketidakpuasan daerah terhadap kondisi publik dan ekonomi pada waktu itu. Ada yang lebih lanjut tentang penyebabnya? Ya, menurut saya penyebab utama dari pemberontakan ini adalah ketidakadilan anggaran. Daerah-daerah di Sumatera dan Sulawesi merasa bahwa dana dari pusat tidak cukup untuk membangun wilayah mereka. Betul, saya setuju. Selain itu, kebijakan sentralisasi membuat pemerintah pusat terlalu dominan sehingga daerah merasa tidak punya kendali atas sumber daya mereka sendiri. Baik, mari kita lanjutkan dengan dampaknya, bagaimana PRRI atau Permesta mempengaruhi situasi Indonesia saat itu. Dalam hal politik, PRRI dan Permesta membuat pemerintah pusat memperketat pengawasan terhadap daerah. Setelah pemberontakan ini, pusat semakin berusaha menjaga kendali agar pemberontakan serupa tidak terjadi lagi. Dampak sosialnya juga besar karena pertempuran di Sumatera dan Sulawesi menyebabkan banyak korban jiwa dan trauma di kalangan masyarakat. Dari sisi ekonomi, pemberontakan ini tentu saja membebani negara. Dana yang seharusnya untuk pembangunan justru habis untuk penanganan konflik. Sekarang mari kita lihat siapa tokoh-tokoh yang terlibat, siapa saja yang berpengaruh dalam PRRI atau Permesta. Syarifuddin Atrawinegara berperan penting dalam PRRI. Dia adalah salah satu tokoh yang menginginkan adanya pembagian kekuasaan yang lebih adil antara pusat dan daerah. Selain itu, Panji Sumual di Permesta memperjuangkan hal yang sama. Ia merasa bahwa kebijakan pusat menghambat kemajuan daerah. Di sisi lain, Presiden Soekarno memutuskan untuk menyelesaikan pemberontakan ini dengan mengirim pasukan militer. Keputusan berhasil mengakhiri pemberontakan meskipun melalui jalur kekerasan. Setelah memahami kejadian dan tokoh-tokoh yang terlibat, apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini? Menurut saya, pentingnya dialog antara pemerintah pusat dan daerah. Jika pemerintah saat itu lebih banyak berdialog, mungkin pemberontakan ini bisa dihindari. Saya juga merasa bahwa pemberontakan ini menunjukkan betapa pentingnya desentralisasi Indonesia terlalu besar dan beragam untuk dikelola secara sentral. Benar, dan perjalanan tahapan ini sampai sekarang, dengan otonomi daerah kita bisa mencegah ketidakpuasan dan menjaga persatuan. Diskusi ini kita memahami bahwa PRRI atau Permesta muncul sebagai reaksi terhadap ketidakadilan pemerintah pusat. Dampaknya sangat luas, baik di bidang politik, sosial, dan ekonomi.
Pemberontakan ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya dialog dan pemerintahan yang adil antara pusat dan daerah. Terima kasih atas pendapat dan refleksi dari masing-masing anggota. Terima kasih untuk semua anggota yang telah berpartisipasi aktif dalam diskusi ini. Sekian, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.